I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. 일단 잡았고, 우리가 중요한 것은 아시안컵 첫 경기이기 때문에 그 경기에 모든 포커스를 맞춰. Sosok pemain sepak bola keturunan Indonesia Klein mirip dengan Sandy Walsh. Seniornya itu punya darah keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Surabaya. Di usianya yang masih 19 tahun, Mike Klein kini bermain buat Feyenoord U21. Tak hanya itu, ia juga merupakan kapten dari tim kelompok umur Feyenoord ini. Mike Klein lahir di kota Breda, Belanda, pada 9 Februari 2005. Di usianya sekitar 8-9 tahun, Klein bergabung dengan Akademi Feyenoord. Dilansir dari Transfermarkt, Klein sebetulnya berposisi sebagai gelandang. Tapi ia juga biasa dimainkan sebagai bek kiri di Feyenoord. Hampir 10 tahun di tim junior, Klein akhirnya promosi ke tim Feyenoord U18 pada tahun 2020. Selama hampir 3 musim di sana, ia mencatatkan 24 penampilan dengan torehan 2 gol. Di tahun 2022 Mike Klein akhirnya promosi ke tim U21 Feyenoord. Di tim ini ia mencatatkan 41 penampilan dengan torehan 3 gol dan 3 assist. Selain berkompetisi di laga domestik, Mike Klein juga pernah masuk ke Feyenoord U19 untuk tampil di UEFA Youth League musim ini. Untuk musim depan Mike Klein tak akan bermain lagi buat Feyenoord. Ia menandatangi kontrak profesional berdurasi 4 musim bersama klub Eredivisie lainnya yaitu Sparta Rotterdam. Kemampuan Mike Klein di usia junior membuatnya mendapat panggilan memperkuat beberapa timnas kelompok umur Belanda. Pemain muda keturunan Indonesia muncul ke permukaan dalam diri Mike Klein. Informasi ini dibagikan akun Instagram Football Indonesia. Disebutkan bahwa Klein memiliki darah Indonesia dari garis ibunya. Sang nenek dari ibunya dikabarkan lahir di Jawa Timur. Banyak yang mengulik kemungkinan pemain berusia 18 tahun atas nama Reno Muns mungkin akan membela timnas Indonesia di kemudian hari. Sebagian netizen berpendapat bahwa Reno Muns bisa saja dinaturalisasi karena ia lahir di Jakarta, sama seperti Elkan Bagot yang lahir di Bangkok dan didekati Thailand. Sebagian lainnya menilai sulit bagi PSSI menaturalisasi Reno Muns karena dirinya hanya numpang, lahir di Jakarta dan tak punya ikatan dengan Indonesia. Jika mengacu pada statuta FIFA pasal 7 mengenai kewarganegaraan baru, Reno Muns sejatinya bisa saja dinaturalisasi karena dirinya lahir di Indonesia. Terlepas dari perdebatan itu, menarik untuk mengupas sepak terjang Reno Muns. Reno Muns merupakan pemain berposisi tengah yang lahir pada 2 Oktober 2005 di Jakarta. Hanya saja, saat ini dirinya berkewarganegaraan Jerman. Karir sepak bolanya pun bermula di negara asal orang tuanya itu. Ia mengawali karir di SC Fortuna Köln pada 2012 hingga 2022 lalu. Usai menimba ilmu di klub tersebut selama 1 dekade lamanya, Reno Muns kemudian bergabung salah satu klub top di Jerman, yakni Bayer Leverkusen. Ada sosok pemain Liga Jerman yang diketahui punya ikatan dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Nama Reno Muns sempat menjadi perbincangan publik tanah air karena asal-usulnya yang dekat dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Meski lahir di ibu kota, diketahui ayah dan ibu Reno Muns ternyata merupakan warga negara Jerman dan tak memiliki darah Indonesia. Kontrak Kevin Dix masih lama sampai 2025, namun mereka melihat peran Kevin Dix cukup besar dalam pertandingan sepak bola. Kevin Dix pun menerima tawaran perpanjangan kontrak Copenhagen. Kevin Dix melihat Copenhagen klub yang membesarkan namanya. Mungkin Kevin Dix juga akan segera bermain untuk Indonesia menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil dinaturalisasi. PSSI terus menjalin komunikasi dengan Kevin Dix, proses naturalisasi tinggal menunggu waktu. Bukti Kevin Dix pemain berkualitas, dibuktikan dengan Copenhagen takut kehilangan pemain keturunan asal Indonesia ini. Copenhagen menawarkan perpanjangan kontrak baru pada Kevin Dix pemain keturunan Indonesia ini. 2 pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgers dan Daan Rots. Mees Hilgers dan Daan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente, sedangkan Daan Rots adalah penyerang Twente.
Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgers dan Rhodes. Mees Hilgers dan Daan Rhodes sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Pelatih Australia menilai perpaduan Mees Hilgers dan Daan Rhodes membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Pelatih Australia waspada Mees Hilgers dan Daan Rhodes, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda, antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers dan Daan Rhodes sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Pelatih timnas Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. Ketum PSSI Erick Thohir dan Gianni Infantino bertemu di Paris pada Senin, 21 Juli 2024. Mungkinkah Erick Thohir membahas tentang proses Marten Paes agar bisa segera tampil dengan timnas Indonesia? Pada foto unggahnya itu, Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas dukungan Presiden Gianni untuk transformasi sepak bola Indonesia. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis, sebelum Olimpiade Paris 2024. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, tulis Erick Thohir di laman Instagramnya. Lebih lanjut, Menteri BUMN itu mengatakan berbagai pencapaian sepak bola Indonesia memang berkat dukungan dari Gianni. Dia pun sangat senang Indonesia terus dipercaya menggelar berbagai ajang ternama dari FIFA. Dengan kepercayaan dan dukungan dari Presiden Gianni, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 2023. Ini menjadi turnamen level dunia pertama yang diadakan di Indonesia, katanya. Erick Thohir mengatakan capaian positif Indonesia pun tidak hanya sebatas menggelar ajang internasional saja. Akan tetapi, juga sejalan dengan prestasi timnas Indonesia yang melakukan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berfoto bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dalam foto yang diunggahnya di media sosial Instagram, Erick Thohir dan Gianni Infantino tersenyum sambil memegang vandel FIFA. Sebagaimana diketahui dalam pengumuman peringkat FIFA terbaru, timnas Indonesia menempati peringkat 133 atau semakin dekat dengan 100 besar. Padahal saat Shin Tae-yong bergabung 4 tahun lalu timnas Indonesia berada di peringkat 151. Peningkatan ranking ini tentunya beriringan dengan prestasi yang diraih skuad Garuda. Sebelumnya timnas Indonesia juga berhasil tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sayang, langkah anak asuh Shin Tae-yong harus terhenti oleh Australia. Maka dari itu legenda Australia Tim Cahill memberikan pendapatnya soal kualitas timnas Indonesia hari ini di bawah Shin Tae-yong dan tangan dingin Erick Thohir. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23, kata Tim Cahill kepada Harimau Malaya, dikutip Senin, 22 Juli 2024. Selain soal kepemimpinan Erick Thohir dan kepiawaian Shin Tae-yong dalam meramu pemain, Tim Cahill juga menyoroti kualitas Liga Indonesia yang berhasil melahirkan banyak pemain muda berkualitas. Belum lagi basis penggemar yang besar membuat timnas Indonesia selalu mendapat dukungan dimanapun bertanding. Tim Cahill legenda sepak bola Australia memberi penilaiannya soal kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, Jay Itzes pun mengakui bahwa timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Hal ini karena timnas Indonesia yang saat undian dilakukan pada 27 Juni 2024 tersebut berada di peringkat ke-134 FIFA. Dengan begitu, tim Merah Putih masuk pot 6 dan bergabung dengan tim-tim yang peringkatnya rendah lainnya. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir dengan negara-negara yang memiliki peringkat terendah di peringkat dunia, ujar Jay Itzes sebagaimana dikutip dari media Belanda Voetbalzone, Minggu, 21 Juli 2024. Tim Merah Putih bergabung dengan tim kuat dan akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Perjuangan timnas Indonesia ini bakal berlangsung hingga Juni 2026 mendatang dengan melawan tim-tim kuat seperti Jepang hingga Arab Saudi.
Bek timnas Indonesia Jay Itzes memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya tak akan gentar menghadapi tim-tim kuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang berhasil membawa tim merah putih melaju ke putaran ketiga. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang mampu melangkah lebih jauh dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena rival timnas Indonesia seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia harus terhenti di penyisihan grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, langkah timnas Indonesia berjalan mulus usai menempati peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Irak. Dalam perjalanannya, timnas Indonesia bahkan harus menyingkirkan sesama tim Asia Tenggara yakni Vietnam dan Filipina di putaran kedua. Akan tetapi, petualangan yang harus dilalui timnas Indonesia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga tampaknya tidak akan mudah. Ini karena skuad Shin Tae-yong tergabung di grup C bersama tim papan atas Asia yang juga langganan lolos ke Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia harus mengeklaim juara grup atau runner-up apabila ingin lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, namun itu dirasa mustahil. Oleh sebab itu, banyak pihak menyarankan agar timnas Indonesia punya target lebih realistis dengan hanya mengincar minimal posisi 4 besar di grup C. Bukan cuma skuad Garuda, negara pesaing di grup C yakni Bahrain dan Cina tampaknya juga mempunyai target serupa dengan finish di peringkat ketiga atau keempat. Situasi inilah yang membuat Cina dan Bahrain dikabarkan mulai khawatir terhadap nasib negaranya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Media Vietnam Soha secara khusus mengungkapkan jika tim nasional Cina mulai menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media populer asal Vietnam ini memberi peringatan terhadap Bahrain dan Cina jelang berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, media Vietnam tersebut mengatakan kalau di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti, timnas Indonesia akan jauh lebih berbahaya. Timnas Indonesia U19 berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dua gol yang tercipta merupakan hasil dari skema sepak pojok yang dicetak para pemain belakang skuad Garuda Nusantara. Adalah Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge yang mampu mencetak gol berkat tendangan sudut yang tercipta di babak kedua. Meski meraih kemenangan atas Kamboja, namun pelatih Indra Syafri justru menjadi bahan kritikan netizen Indonesia. Netizen menilai bila Indra Syafri merupakan pelatih yang keras kepala karena tak mau menurunkan Jens Raven dan Welber Jardim sejak menit awal. Apalagi, pelatih berusia 61 tahun itu juga tidak melakukan perubahan dalam komposisi starting 11 timnas Indonesia U19. Bahkan, banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri yang lebih memilih untuk menurunkan Arhan Kaka alih-alih memainkan Jens Raven pada awal babak pertandingan. Banyak netizen yang sepakat bila permainan timnas Indonesia U19 lebih berwarna sejak masuknya Jens Raven yang menggantikan Arhan Kaka. Selain mengkritik keputusan pelatih Indra Syafri yang tidak melakukan perubahan pemain, netizen juga mengkritik permainan timnas Indonesia U19 yang dinilai membosankan pada babak pertama. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri menjadi bahan kritikan netizen tanah air meski meraih kemenangan atas Kamboja di matchday kedua Piala AFF U19 2024. Indonesia dan Kamboja saling berhadapan pada pertandingan kedua grup A ASEAN Cup U19 2024. Laga kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2024. Indonesia menghadapi laga melawan Kamboja dengan kepercayaan diri tinggi usai membantai Filipina 6-0. Selain di atas kertas lebih diunggulkan, Indonesia mendapatkan keuntungan karena bermain di hadapan suporternya. Apalagi tim asuhan Indra Syafri itu juga mengincar 3 poin untuk memperbesar peluang lolos ke semifinal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Hea Sophia mengaku sudah menyiapkan strategi khusus. Dia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi gawangnya dari kebobolan terlebih dahulu. Setelah itu, timnya akan mencoba untuk memberikan ancaman dan menciptakan peluang melalui serangan balik. Hea menyebut timnya kemungkinan akan menggunakan formasi yang sama di laga berikutnya.
Dalam mengantisipasi serangan Kamboja, rotasi pemain bakal dilakukan Indra Syafri saat Timnas Indonesia U19 menghadapi Kamboja U19 pada laga kedua Piala AFF U19 2024. Indra menambahkan saat ini seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Tidak ada pemain yang cedera dan pemain dalam kondisi yang baik. Indra beserta jajaran pelatih mengevaluasi kemenangan 6-0 atas Filipina U19 pada laga Piala AFF U19 2024. Salah satunya mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan pemain di lapangan yang harus diperbaiki. Pelatih Timnas U19 Kamboja, Hea Sopheaktra, mengungkap strategi timnya untuk pertandingan melawan Timnas U19 Indonesia. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardi Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardi Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jay Itzes, Hom Haye, hingga terbaru Kelvin Verdong. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol ganas yakni Daan Rots. Kabarnya skuad yang ditukangi oleh ST akan kedatangan beberapa pemain naturalisasi dengan status grade A untuk round 3 mendatang, dijamin akan membuat rival satu grup jadi ketar-ketir. Banyak nama yang mengerucut untuk kategori calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia dengan status grade A. Sebut saja ada Martin Paes, Kevin Dix, dan Ula Romeni. Beberapa pemain ada yang sedang diincar, dan sedang dilakukan proses diskusi, ujar Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam kanal YouTube miliknya. Dari pernyataan yang diungkap di atas tadi oleh anggota Komite Federasi Sepak Bola Indonesia, mengartikan bahwa skuad Garuda sudah mengantongi beberapa nama calon pemain baru. Martin Paes misalnya, penjaga gawang FC Dallas ini sudah resmi jadi WNI, per bulan Maret setelah dirinya mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Ada juga nama Kevin Dix, ia merupakan pemain spesialis bek tengah yang bisa juga mengisi pos pemain untuk bek kiri maupun bek kanan. Dan satu orang lagi seorang striker yang potensial dan digadang-gadang menjadi calon pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia untuk round 3, yang bernama Ula Romeni. Ula Romeni adalah penyerang muda potensial dari klub FC Utrecht. Pemain berusia 24 tahun ini punya statistik yang ganas, makanya dia juga bisa disebut sebagai pemain grade A. Round 3 kualifikasi Piala Dunia semakin dekat. Persiapan dan strategi tengah digodok oleh tim yang ikut melakoni laga penting tersebut, termasuk Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda mengakui sudah menjalin komunikasi dengan tim PSSI. Daan Rots adalah pemain grade A Belanda. Daan Rots bermain pada tim sepak bola Twente. Twente selalu memimpin klasemen sepak bola klub Eredivisie Belanda. Daan Rots adalah pemain andalan Twente, umurnya 22 tahun kelahiran Groenlo, Belanda. Daan Rots memiliki garis keturunan Palembang, Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir sangat senang mendengar adanya pemain keturunan Indonesia Belanda ingin gabung memperkuat Indonesia. Erick Thohir mengatakan keinginan Daan Rots gabung Indonesia patut dihargai. Daan Rots ingin membela tanah leluhurnya. Shin Tae-yong mengungkapkan tertarik mengajak Daan Rots gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Diberitakan media asing, dalam ulasannya Senin, 1 Juli 2024, menyoroti salah satu pemain berdarah Indonesia di Belanda ia adalah Daan Rots. Salah satu media asing menuliskan bahwa Daan Rots berposisi sebagai seorang striker dan memiliki insting gol sangat bagus. Merujuk pada data penampilan Daan Rots bersama tim U17 Vitesse. Menurut mereka, Rots memiliki bakat bagus sebagai seorang striker. Daan Rots merupakan produk asli Akademi Twente. Ia sudah menimba ilmu sepak bola di Twente sejak 2017. Persiapan Timnas Indonesia di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu yang jadi sorotan ialah soal komposisi pemain naturalisasi di skuad Shin Tae-yong. Tim-tim Eropa telah mempersiapkan diri untuk musim kompetisi 2024-2025, dengan melakoni laga-laga uji coba. Utrecht melakoni laga uji coba dengan mengundang klub asal Qatar, Al Rayyan, pada Kamis, 18 Juli 2024.
FC Utrecht berhasil unggul dengan skor 2-1 atas Al Rayyan selagi mendominasi dalam hal penciptaan peluang. Striker keturunan Indonesia, Ula Romeni, bermain sebagai starter dalam laga ini, dan berhasil mencetak sebuah gol. Utrecht mencetak gol pembuka melalui Jens Toornstra pada menit kelima, yang memanfaatkan kesalahan dari kiper Al Rayyan. Namun, Al Rayyan berhasil menyeimbangkan kedudukan melalui Rodrigo yang memaksimalkan kesalahan di lini pertahanan Utrecht pada menit ke-26. 6 menit berselang, Utrecht kembali unggul melalui gol Ula Romeni, yang melepaskan tembakan ke pojok gawang. Striker keturunan Indonesia, Ula Romeni, kembali menggila di Eropa jelang dinaturalisasi PSSI dengan mencetak gol untuk FC Utrecht. Penyerang berusia 22 tahun menjadi pemain dasar tahun lalu dan menjadi faktor penting dalam tim asuhan pelatih Joseph Oosting. Dia menyadari bahwa perannya telah berubah. "Saya kira begitu. Lebih banyak lagi yang bisa diminta dari saya," ujar Rots di laman resmi FC Twente. Rots menantikan petualangan Eropa baru bersama FC Twente. Hal ini jadi poin penting bagi timnas Indonesia untuk menarik Daan Rots menjadi pemain timnas Indonesia. Pasalnya, Daan Rots terus menampilkan performa bagus di setiap pertandingan dengan FC Twente. Pemain sepak bola berdarah Belanda, Daan Rots memulai musim kelimanya dengan tim utama FC Twente. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg If yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain asing asal Belanda, Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia? Indonesia kedatangan pemain termahal. Mees Hilgers mengkonfirmasi siap gabung Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers pemain posisi bek tengah. Peran penting pemain bek tengah membuat tim sepak bola Indonesia menjadi hidup saat bertanding. Mees Hilgers memiliki kebangsaan kerajaan Belanda. Mees Hilgers sudah dihubungi PSSI. Mees Hilgers memiliki value nilai jual seharga 121,67 miliar per musim. Harga Mees Hilgers mengalahkan Kevin Dix dan Jairo Riedewald. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus berupaya mendatangkan pemain keturunan baru. Penampilan baik Kelvin Verdong mendapatkan pujian Ula Romeni dan Mees Hilgers. Ula Romeni dan Mees Hilgers tidak menyangka Kelvin Verdong secepat itu mengambil keputusan pindah kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia. Kelvin Verdong mengaku bahagia di Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia sangat mendukung Kelvin Verdong. Kelvin Verdong juga mencari ayah kandungnya berasal dari daerah Aceh. Sejak Kelvin Verdong kecil, ayahnya tidak kembali ke Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir telah menjalin komunikasi terhadap Ula Romeni dan Mees Hilgers. Bergabungnya Ula Romeni dan Mees Hilgers ke timnas Indonesia mungkin akan menjadi kejutan luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk penggemar sepak bola Indonesia. Grup C semakin mewaspadai pemain Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain keturunan Indonesia Belanda siap menyusul Kelvin Verdong adalah Ula Romeni dan Mees Hilgers menjadi bagian dari timnas Indonesia. Benarkah? Kelvin Verdong sudah merasakan tampil bermain sepak bola bersama Indonesia saat melawan Filipina. Kini muncul nama yang dianggap ganas untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok itu adalah striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan.
Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Daan Rots merupakan pemain muda kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Sejak level junior, ia telah bermain untuk FC Twente dan promosi ke tim senior pada 2021. Meskipun statistiknya cukup mentereng sejak memulai debut profesionalnya, namun Daan Rots belum pernah dipanggil skuad Belanda bahkan di level junior sekalipun. Kini, Daan Rots dikabarkan telah bersedia menerima tawaran bergabung ke timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong apabila ditawari oleh PSSI.